Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini kita akan membahas film laga fantasi tahun 2023 berjudul Fight Break Spare. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Xiao Yan yang kekuatannya disegel oleh cincin pemberian ibunya. Ia juga diremehkan oleh tunangannya sendiri karena level energi juangnya yang rendah. Akibatnya, ia membatalkan pertunangan tersebut dan pergi ke Gunung Musau untuk pelatih demi mengalahkan tunangannya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Di sebuah planet, tepatnya di daratan energi juang, ada seorang bocil bernama Xiao Yan yang sangat jenius dan berbakat. Ia memiliki energi juang elemen api dan satu-satunya bocil yang mencapai level 9 di usia 11, serta mengalahkan kakak keduanya. Ia juga dengan mudah mengendalikan kekuatannya hingga semua orang merasa takut kepadanya. Xiao Yan juga dirumorkan bakal menjadi penerus keluarga Xiao. Suatu hari, Xiao Yan ditegur oleh ibunya yang bernama Ling Er karena ia menggunakan kekuatan apinya untuk membakar sarang semut. Ling Er pun sebagai ibu menasihatinya agar lebih berhati-hati menggunakan kekuatannya dan tidak menindas kaum yang lebih lemah. Tiba-tiba terlihat bayangan yang melintas di bawah awan. Ling Er yang melihat pun panik dan segera memakaikan cincinnya kepada Xiao Yan dan menyuruhnya untuk bersembunyi di goa. Dan tak disangka, Ling Er kedatangan musuh yang mencarinya selama bertahun-tahun untuk meminta balik sebuah benda yang ada padanya. Kemudian terjadilah pertarungan hebat antara Ling Er dan musuh berjubah hitam tersebut. Keduanya ternyata memiliki energi yang sama hebatnya. Xiao Yan yang melihat itu pun segera keluar dari goa dan berniat membantu ibunya. Namun sayangnya kekuatannya tiba-tiba hilang, sehingga Xiao Yan ditangkap oleh pengawal jubah hitam. Ling Er yang melihat anaknya disakiti segera menghentikan pertarungan dan menghampiri Xiao Yan. Karena hal ini, sang musuh dengan mudah mengalahkannya dengan mengenuskan pedangnya kepada Ling Er. Lalu pengawal jubah hitam mengambil bola mata Ling Er sebagai ganti karena tidak mau memberikan benda tersebut. Kemudian sebelum meninggal, Ling Er berpesan kepada Xiao Yan untuk tidak melepas cincinnya apapun yang terjadi, karena kelak cincin itu bakal menjadi pelindungnya. Scene berpindah beberapa tahun nggak tahu kemudian, di mana Xiao Yan sudah tumbuh dewasa. Namun ternyata ia masih mengingat kejadian di mana ibunya meninggal. Karena sejak itulah, ia mulai kehilangan kemampuannya yang menjadikan dirinya berada di level 3 terendah. Bahkan, ia tidak mampu menyalakan api pada batu kristal. Di saat yang bersamaan, kedua kakaknya yang melihat itu pun bergegas menghampirinya. Lalu kakak tertua yaitu Xiao Ding dengan emosinya langsung mengeceni Xiao Yan, kemudian dilerai oleh kakak keduanya yang bernama Xiao Li. Tak lama kemudian ayahnya bernama Xiao Zhan datang. Ia juga mencoba melerainya, namun sang ayah hanya diam karena kenyataannya memang benar, Xiao Yan sudah tidak memiliki kemampuannya lagi. Di saat yang seperti ini, hanya Xiao Sun, anak angkat keluarga Xiao yang selalu peduli pada Xiao Yan. Kemudian tiba di acara penghormatan untuk kedua kakaknya, Xiao Ding dan Xiao Li, karena mereka berhasil masuk militer. Bersamaan itu, tiba-tiba datang perwakilan keluarga Yulanzong, yaitu putrinya Nona Nalan Yanran, yang didampingi oleh tetua Yulanzong bernama Geye. Nona Nalan adalah tunangan Xiao Yan yang dijodohkan saat mereka masih bocil. Ternyata tujuan Nona Nalan ingin membatalkan pertunangannya. Ia mengaku malu mempunyai tunangan yang dulunya jenius, tapi sekarang kemampuannya telah hilang.
所以我才要自己做决定。 Sementara Nona Nalan adalah pewaris keluarga Yulanzong yang tentunya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak berbakat. Bahkan saat ditantang menyalakan lilin pun Xiaoyan tidak mampu melakukannya. Karena hal itu, Nona Nalan memberi Xiaoyan waktu selama 3 tahun untuk memulihkan kekuatannya sekaligus mengalahkannya. Jika berhasil, Nona Nalan tidak akan membatalkan pertunangan tersebut. Namun tidak disangka, Xiaoyan justru langsung membatalkannya sendiri karena baginya itu adalah penghinaan terbesar bagi keluarga dirinya. Dengan cepat, ia melukai tangannya untuk memberi cap pada surat perjanjian tersebut. Karena hal itulah, keluarga Xiao dan Yulanzong sudah tidak memiliki hubungan lagi. Tiba-tiba tetua Geye mengeluarkan energi juangnya, yaitu seni pedang hijau yang kemudian dibalas oleh ayah Zan, yaitu ilmu singa mengamuk. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, tetua Yulanzong lebih memilih pergi dari istana Xiao. Setelah kejadian itu, Xiao Sun mencoba menghibur Xiaoyan yang lagi galau. Di lain sisi, Xiao Sun merasa senang pertunangan mereka batal karena sepertinya ia menyukai Xiaoyan. Kemudian, ia mengajak Xiaoyan berlatih di Akademi Jianan yang kebetulan akan merekrut murid baru. Tujuan Xiao Sun untuk membantu Xiaoyan yaitu melatih kemampuannya kembali. Ia juga diam-diam membantu menyalakan api menggunakan energinya agar Xiaoyan menjadi semangat lagi. Singkat cerita, Xiao Sun berhasil lolos masuk ke akademi tersebut. Saat giliran Xiaoyan, tiba-tiba ayahnya datang dan menyeretnya keluar. Hal ini karena ayahnya tahu kalau Xiaoyan bakal gagal masuk ke akademi Jianan. Akhirnya mereka pun tukaran. Ayahnya sangat marah mendengar alasan Xiaoyan yang berlatih karena ingin balas dendam atas kematian ibunya sampai Xiaoyan kena kepret. Di sini ayahnya hanya ingin Xiaoyan berlatih untuk menjadi penerus keluarga Xiao. Setelah itu Xiaoyan makin galau dan berniat lompat dari tebing. Namun aksinya itu langsung gagal karena cincin pemberian ibunya tiba-tiba bisa ngomong. Ia yang kaget refleks membuang cincinnya. Seketika itu juga kekuatan Xiaoyan kembali pulih. Ia pun merasa senang. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang bernama Yo Chen yang ternyata kodam dari cincin tersebut. Ia juga mengaku telah mencuri energi juang Xiaoyan. Itulah alasan kenapa kemampuan Xiaoyan hilang. Yo Chen juga mengetahui semua tentang Xiaoyan, bahkan tantangan dari Nona Nalan. Kemudian Yo Chen menawarkan diri untuk menjadi masternya dan Xiaoyan menjadi muridnya dan berlatih di Gunung Mosao. Melihat respon Xiaoyan yang menolak, Yo Chen kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya master obat terhormat. Bahkan salah satu muridnya adalah ibunya Xiaoyan. Sedang Yo Chen yang mati karena musibah pada akhirnya berhasil memasukkan arwahnya ke cincin. Xiaoyan pun setuju. Kemudian Yo Chen memberikan hadiah pertemuan, yaitu sebuah pedang besi hitam besar untuk membantunya berlatih. Sebelum pergi ke Gunung Mosao, Xiaoyan menyempatkan diri untuk berpamitan kepada Xiao Sun. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Gunung Mosao, di mana gunung tersebut sangatlah indah dan banyak tumbuhan serta hewan yang unik-unik. Karena lapar, Xiaoyan berniat mencuri telur burung elang raksasa. Walaupun sempat ketahuan induknya, ia pun akhirnya berhasil selamat dan mendapatkan satu telur untuk dimasak. Pas lagi ngobrol, mereka mendengar suara wanita minta tolong. Saat Xiaoyan ingin membantunya, ia malah ikut terjebak oleh tumbuhan pemakan manusia. Dengan cepat, ia menggunakan kemampuannya dan mereka pun selamat. Wanita itu ternyata peracik obat dari desa Qingshan bernama Xiao Yixian. Ia pun mengajak Xiaoyan ke desa Qingshan. Yo Chen juga menyarankan agar Xiaoyan mengikutinya karena Yixian memiliki sesuatu yang Xiao yang inginkan. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya sampai dan mampir ke tempat makan Mbok Darmi. Lalu Yixian protes karena porsi makan Xiaoyan lebih banyak dibanding dirinya.
Bo Dermi pun mengatakan kalau Yixian tidak pernah menghabiskan makanannya, padahal petani di luar sana bekerja keras setiap harinya demi membuat semua orang bisa makan. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung teringat kembali kenangan bersama ibunya. Tiba-tiba sekelompok perampok mendatanginya. Mereka mengaku kalau si Yan telah menipunya dengan memberi lempengan cermin palsu yang ternyata peta harta karun. Mereka pun minta ganti rugi dan minta kembali uangnya. Yixian yang tak punya uang akhirnya memberi kristal ungu pada perampok tersebut. Tapi karena makin banyak perampok yang datang, Yixian pun memilih kabur bersama Xiaoyan. Namun tak sengaja mereka malah masuk ke markas tetua muda geng serigala, yaitu Muli dengan level energi juang pertarung bintang 7. Karena itulah perampok tak berani mengejarnya masuk. Masalah baru pun terjadi, di mana Muli juga meminta ganti rugi atas cermin palsunya, karena ia memiliki potongan cermin yang asli dan menjelaskan jika keduanya digabungkan akan membentuk peta yang utuh. Yixian pun akhirnya memberikan sebuah kotak berisi potongan cermin yang asli pada Muli. Namun saat dibuka ternyata itu hanyalah sebuah jebakan agar dirinya bisa kabur. Tak hanya itu, ia pun berhasil mencuri cermin asli yang milik Muli. Yo Chen akhirnya membantu dengan mengetikkan waktu agar Xiaoyan bisa selamat dari geng serigala. Tak lupa saat kabur ia pun membawa Yixian balik ke Gunung Mosao. Akibat hal tersebut, Yo Chen kehilangan banyak energi yang membuatnya menjadi transparan. Kemudian mereka memilih istirahat. Yixian juga membuatkan sup untuk Xiaoyan, namun tak disangka sup tersebut sudah dicampur obat tidur. Ternyata Yixian berniat pergi sendiri menemukan gua berisi harta karun. Sebelum meninggalkan Xiaoyan yang pingsan, Yixian masih berbaik hati dengan menaburkan bubuk putih di sekeliling Xiaoyan agar ia tidak digigit oleh hewan beracun. Tak butuh waktu lama, akhirnya Yixian menemukan gua tersebut. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan Xiaoyan yang sudah ada di belakangnya. Ternyata ia hanya pura-pura pingsan karena sudah tahu niat licik Yixian. Walau begitu, mereka tetap masuk bersama-sama. Di dalam gua tersebut ternyata sangat berbahaya, di mana terdapat banyak jebakan. Ketika sudah berhasil melewatinya, tiba-tiba mereka melewati cairan asam menuju tempat harta karun berada. Namun ternyata yang terlihat hanya sebuah tumpukan biasa. Tiba-tiba Muli and the gang berhasil menyusulnya. Sebelum kena tangkap, Xiaoyan langsung mencabut tumbuhan tersebut yang membuat mereka berdua serta beberapa geng serigala jatuh ke lubang yang sangat dalam. Beruntungnya Xiaoyan dan Yixian berhasil selamat. Tak disadari Xiaoyan menemukan harta karun tersebut, yaitu sebuah benda artefak kuno. Yixian pun langsung mengambilnya. Kemudian muncul cahaya hijau yang perlahan masuk ke tubuh Yixian hingga membuatnya pingsan. Yo Chen bilang benda tersebut adalah racun 7 warna, namun ia tidak menjelaskan lebih dalam. Setelah itu Yo Chen memberikan kitab sayap awan ungu-ungu pada Xiaoyan. Kitab tersebut membuat Xiaoyan memiliki kemampuan untuk terbang. Xiaoyan pun akhirnya terbang sambil membawa Yixian. Melihat itu, Muli pun bergegas mengejarnya. Hingga Muli berhasil menangkap Yixian, sementara Xiaoyan terjatuh akibat energi terbangnya yang sudah habis dan membuatnya pingsan. Setelah sadar, Xiaoyan tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang bertarung dengan Raja Singa Kristal Ungu. Kemampuan mereka juga sangat luar biasa. Namun sayangnya wanita tersebut akhirnya dikalahkan oleh sang Raja Singa. Xiaoyan yang tak tinggal diam mencoba mengalihkan perhatian sang Raja Singa dengan memantulkan cermin. Setelah itu ia membawanya untuk diobati. Yo Chen kemudian menyuruh Xiaoyan melepaskan bajunya bersama wanita tersebut, lalu menggendongnya. Hal ini dilakukan untuk mengekstrak ramuan herbal dengan elemen api yang Xiaoyan punya, agar bisa masuk ke dalam saraf si wanita tersebut.
Scene berpindah di mana ketua geng serigala yaitu Muse yang sedang mengayami anaknya si Muli. Karena ia tidak berhasil mendapatkan kekuatan dari racun 7 warna. Padahal racun 7 warna bisa membuatnya memiliki kekuatan sangat besar. Di sini Muse berniat mengekstrak racun 7 warna dari tubuh Yixian dengan cara mengorbankan ribuan jiwa untuk dijadikan racun pil darah yang membuat Muli memiliki kekuatan tak tertandingi. Keesokan paginya, si wanita sangat marah. Ia pikir Xiaoyan telah melakukan hal tak senonoh padanya. Namun Xiaoyan segera menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya, wanita itu pun mengerti. Tak lama kemudian wanita tersebut menahan Xiaoyan agar tidak pergi meninggalkannya. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa ia harus segera menolong temannya yang ditangkap geng serigala. Mendengar hal itu, wanita itu pun menawarkan bantuan, tapi dengan syarat Xiaoyan harus membantunya mengambil kristal spiritual ungu di dalam goa Raja Singa. Karena hanya dengan itulah kemampuannya bisa pulih kembali. Mereka pun membuat cara menangkap Raja Singa dengan memberi umpan babi hutan yang sudah dicampur dengan obat bius. Cara itu bisa membuat Raja Singa tidur seharian. Setelah berhasil, Xiaoyan lalu masuk ke dalam goa. Dengan bimbingan sang Master Yo Chen, ia pun berhasil menemukan kristal spiritual ungu dan dengan cairan di bawahnya. Kemudian ia meminum cairan tersebut dan sisanya dibawa untuk wanita tersebut. Di sisi lain, 2 anak singa mencoba membangunkan induknya yang membuat wanita tersebut harus melakukan cara agar menarik perhatian sang singa. Tanpa berbibu, Raja Singa langsung menyerangnya. Ketika keadaan mulai tersedak, Xiaoyan dengan cepat melemparkan kristal spiritual ungu ke arah wanita tersebut yang membuat kemampuannya kembali. Akhirnya Raja Singa berhasil dikalahkan. Ketika ingin membunuhnya, Xiaoyan langsung menghentikannya karena ia merasa kasihan kepada 2 ekor anaknya. Jika mereka kehilangan induknya, ia pun tidak bisa apa-apa. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba merasa pusing dan memuntahkan cairan ungu yang membuatnya jatuh pingsan. Ternyata Xiaoyan terkena efek dari cairan ungu yang diminumnya hingga membuat ia hampir kehilangan nyawanya. Dengan segera, wanita itu mengekstrak energi dalam tubuh Xiaoyan. Saat Xiaoyan sadar, wanita itu berpamitan untuk pergi dan mengatakan sudah tidak punya hutang budi pada Xiaoyan dan janji membantu melawan geng serigala sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ia memberitahu namanya yaitu Yunxi. Xiaoyan akhirnya kembali ke desa Qingshan, namun ia terkejut dengan apa yang dilihatnya, di mana semua orang pada mati. Ia kemudian menghampiri Mbok Darmi yang masih selamat. Sebelum mati, Mbok Darmi mengatakan bahwa semua ini adalah perbuatan geng serigala untuk membuat pil racun darah sehingga mereka membantai semua penduduk desa. Ia juga menyuruh Xiaoyan segera menyelamatkan Yixian. Kemudian Xiaoyan bergegas menuju ke tempat geng serigala yaitu di puncak gunung Yelang. Saat sampai, ia pun langsung menyerang semua geng serigala dengan kekuatan yang sudah sangat berkembang. Ia dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, ia bertarung dengan Muli yang memiliki kekuatan elemen petir. Xiaoyan pun hampir dikalahkan. Ia jatuh ke jurang, tapi alhamdulillahnya ia selamat dengan bantuan sayap awan biru yang didapat dari goa. Namun akhirnya ia dapat mengalahkan Muli yang membuatnya jatuh ke jurang. Sang ayah Muse yang melihatnya pun mencoba menyelamatkannya, tetapi naas Muse tak berhasil menolongnya. Muse yang murka pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia menyerang Xiaoyan berkali-kali tanpa ampun sampai mencekiknya. Xiaoyan kemudian melihat tanda luka di tangan Muse.
seketika mengingat bahwa Muselah pengawal dari si musuh jubah hitam yang membuat ibunya mati. Xiaoyan pun terlempar hingga tak berdaya. Di saat yang bersamaan, Yixian akhirnya sadar dan langsung membantu menyelamatkan Xiaoyan. Ia membuat perisai cahaya untuk menangkis kekuatan Muse, tapi hal itu tidak cukup untuk menahan serangannya. Di saat mereka sudah terancam, tiba-tiba datang 2 ekor anak raja singa yang membantu melawan Muse. Dalam pingsannya, Xiaoyan bertemu ibunya yang membangunkannya di alam mimpi. Dan di saat itu juga Xiaoyan akhirnya sadar. Tak disangka kekuatan Xiaoyan bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tubuhnya penuh dengan kobaran api berwarna ungu. Ia juga berhasil menguasai api pemakaman ombak yang membuatnya berhasil mengalahkan Muse. Ternyata di akhir film diperlihatkan musuh yang sudah membunuh ibu Xiaoyan. Ia adalah mantan ketua sakte Yulanzong, yaitu Yusan. Lalu Yuxi, wanita yang Xiaoyan tolong sebelumnya, adalah ketua sakte Yulanzong sekarang. Ia adalah kakak dari Nona Nalan, mantan tunangan Xiaoyan. Kemudian di sisi lain, Muli yang terjatuh dari jurang ternyata masih hidup. Xiaoyan pun akhirnya berpamitan dengan si Yixian dan 2 ekor anak raja singa. Ia lalu melanjutkan perjalanan untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi bersama Master Yo Chen. Tamat. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.